desa, termasuk kementerian di dalamnya, agar melaksanakan rencana aksi nasional terkait dengan P4G. Jangan paripawas kieu gitu kan. Karena impres ini keluar tahun 2020, berarti ketika masa kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi tahun 2015 saja, ketika 1 tahun setelah menjabat presiden, itu sudah mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Faktanya apa? Angka 3,7 juta warga Indonesia terpapar narkoba. Itu hasil survei. Tapi ada yang terbaru hasil surveinya. Alhamdulillah ada pengurangan, kurang lebih hampir 400.000 orang, jadi 3,3 juta survei tahun 2023 kemarin. Dan sekarang sedang ada survei yang terakhir untuk dikeluarkan tahun 2000 presiden. Apalagi dilanjutkan dengan asta-citanya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Salah satu asta-citanya poin yang ketujuh adalah penanggulangan permasalahan narkoba, korupsi, dan judi online. Allah. Sekali lagi, oleh negara dan pimpinan istiqomah Pak, di sini tidak lurus Pak. Kami yang dari BNN ya Pak ya, khususnya ya Pak ya. Tegak lurus maksudnya apa? Ya kita sesuai ini berdasarkan rekomendasi dari dokter kami. Pak, ini mah kecanduannya berat. Bayana. Karena fasilitas di Tasikmalaya belum ada, kita akan hantarkan, kita akan rujuk ke Lido Pak yang ada di Bogor. Gak usah mikir juga Pak ongkosnya bagaimana, sudah ada Pak. Kalau memang kata dokter Pak ini adiksinya sedang dan ringan, cukup dengan metode rawat jalan. Seperti kita berobat Pak, seminggu sekali nanti kontrol ya. Mudah-mudahan tidak putus ketika rehabnya gitu loh, supaya paripurna. Dan setelah rehab nanti ada kegiatan pasca rehabnya. Kalau rehabilitasinya wayahna klien ini datang ke kantor kami ya, setelah selesai baru nanti dilanjutkan dengan pasca rehabnya. Ini mah pegawai kami nanti yang akan mendatangi klien tersebut ke rumahnya. Selesai Pak, udah sederhana. Dan di sini kata kunci yang berikutnya adalah perlu dukungan Pak. Ya, jangan dijolimi, jangan diberi sanksi sosial oleh kita, jangan. Mereka ini kan sedang sakit, kita juga kan kalau lagi sakit makan diganggu asa jangannya Pak ya, gitu kan? Jangan Pak, pun gitu kan. Kamu kerja mah berikan kanker gitu kan? Jangan salah kawak Pak. Gitu istilahnya mah. Sagojor dong Pak. Yang nawar baik, jangan. Bahwa yang pengguna, pemakai, pecandu, bahkan korban wajib rehabilitasi. Gak akan di penjara. Terpercantan, maka cobian. Kali Pak. Kayak saksi gitu kan. Bohong ya Pak Heri mah hoax istilahnya gitu kan. Suatu mata kan gitu kan. Emang yang ada di herian sakit dan akhirnya. Jadi kata kuncinya adalah komitmen. Tadi yang pertama, dan yang kedua adalah dukungan dari seluruh lingkungannya di sini untuk menyembuhkan saudara-saudara kita ini, keluarga kita. Amit-amit jangan sampai anak-anak kita lah gitu kan. Kembali ke tema awal, gitu kan, P4G, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya berharap bukan hanya semata-mata untuk kita, tapi kita tingkatkan minimal keluarga, minimal lingkungan sekitar kita, RT, RW, kelurahan, akhirnya Bungursari bersinar, bersih dari narkoba. Bersinar masalah secara bersinarnya adalah bersih narkoba. Diawali dari kecamatan Bungursari yang dihadiri oleh Bapak dan Ibu semuanya di sini, karena mewakili hampir 50 orang kan di sini. Ada zat adiktif apa sih itu semuanya? Apakah sama? Apakah berbeda? Ketika saya tanya, Bu, mau narkoba gitu kan?
Rekor bapak. Nah gitu kan, gila gitu kan. Ayo kak Akang narkoba, pasang rokok batur, gitu kan. Plesetan ini kadang-kadang membuat kita juga akhirnya melemahkan kewaspadaan kita, Pak. Sadar nggak sadar ya punten ya. Dan pas prakna kajian tenan, sampai harau sisilan dulu, punya orang kamar itu, ada fokus, orang ada kere itu, nganggap sepele itu. Banyak ya, narkoba ini tidak ada pengertian. Tidak. Ini hanya sebatas akronim. Akronim itu singkatan ya kan. Narnya itu dalam narkotika, koknya adalah psikotropika, ya. Batnya, nah ini banyak-banyak Pak. Obat-obatan. Ada yang mengatakan obat-obatan terlarang, ada bahan-bahan berbahaya atau bahan Aditif. Tapi semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, ketika saya masuk ke BNN tahun 2020, jadi saya hampir 5 atau 6 tahun gitu kan. Di Tasik saya baru 2 tahun, di Sumedang saya 3 tahun gitu kan, sama di BNN juga. Nah, saya mencari literaturnya, referensinya. Sudah ada asupan narkotika di dalam tubuh kita. Ibu, teteh misalnya suatu saat melahirkan, ketika lahiran, gitu kan. Tapi ketika si dokter itu nyebut gigi saya, kayak itu aja, gak ada sama sekali. Bayangkan kalau kita tidak diberi seperti itu. Dokter korban istilahnya golongan 3, dan itu pun sebagai pilihan terakhir. Dan memang faktanya saudara-saudara kita yang direhab tadi, yang di Lido ya, yang karena kecanduannya berat, itu memang masih diberikan terapi medisnya dengan narkotika Pak, supaya putus zatnya tidak ekstrim. Maksudnya begini Pak, kemarin saya baru dapat klien dari Ares Singa Pharma 2011 sampai 2022 sih. Dia menggunakan sabu rutin setiap hari. Nah, sekali pakai 1 gram. Berapa duitnya betul? Pekerjaannya apa? Ceker bis. Iya. Saya tidak sebutkan ya. Pekoja di sini. Tapi dia bekerja. 2024 dia pindah ke Jakarta. Katanya mah pengakuannya ketika di asesmen dia berhenti total katanya. Ya kita mah kan tidak mencari pengakuan yang mutlak gitu kan. Soalnya mah nggak dia ngebohong, nanti juga akan ketahuan gitu. 2025 dia muncul lagi, pindah dia ke sini. Apa profesinya? Dia jualan makanan di sekolah. Malamnya dia berjualan sate. 1 gram dia beli berapa? Hampir 2 juta. Saya pikir ini dengan profesi ini hebat juga ya. Dia bisa membeli sabu seharga 2 juta. Berarti lumayan nya batina gitu kan. Itu tepat diberi asupan narkotika. Itu golongan 3 supaya putus zatnya itu nggak drastis. Ada kasus Pak, ketika saya di Sumedang 2 kali saya menangani kasus golongan 3 yaitu Subuxone. Subuxone itu satu obat untuk terapi medis pengguna narkotika. 2019 obat dari diri sendiri. Setelah kita tahu, kita malah coba. Ini Pak yang bahaya. Karena saya katakan tadi tidak ada jaminan. Akang Teteh mengatakan, Pak Heri boleh nggak saya menggunakan sabu sedikit aja? Insya Allah saya tidak akan kecanduan. Pakai kata-kata insya Allah. Nggak ada yang bisa menjamin Pak. Nggak ada, mohon maaf saya katakan. Cukup tahu sebagai pengetahuan untuk terhindar menjadi korban. Karena korban itu penjelasan di undang-undangnya apa? Pertama, karena ketidaktahuannya, karena apatis, karena cuek, karena nggak peduli. Dikasih air minum aja gitu. Kenapa kita tidak waspada? Kok tiba-tiba ada orang yang nggak kita kenal ngasih air, ngasih makanan, ngasih sesuatu? Lagi kita berharap tidak ada yang mendeklarasi
mau itu kecamatan, mau itu kelurahan di Tasikmalaya, kelurahan Rawan, Bogor. Saya berharap jangan sampai ada statement, komentar, karena memang faktanya tidak ada. Tapi kalaupun ketika kami 2025 nanti akhir tahun survei kembali, pemetaan kembali, yang mana? Dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan telah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah sebagai penutup kegiatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi